saya Skaki Kariska. Saya dari kelas BKPI 21C1. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Gina Handayani, SAG MIKOM. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Handayani. Saya saat ini profil atau track record yang saya raih dalam pencapaian bisnis proses kehidupan. Saya telah menyelesaikan studi di Pasca Sarjana Universitas Al-Madinah. Kemudian saya juga mengemban sebuah amanah dari organisasi Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, dan saat ini saya konsen untuk bekerja di pekerjaan sosial, yaitu di Dewan Majelis Indonesia. Kemudian juga saya sekarang bekerja di Kementerian Agama. Berarti dulu Ibu pernah memimpin sebuah organisasi Korps Pergerakan Mahasiswa Perempuan Mahasiswa Islam Indonesia, Putri Indonesia gitu. Jadi dari situ bagaimana Bu suka dukanya memimpin sebuah organisasi itu? Apakah sulit atau tidak? Oke, baik. Saya coba menjawab. Pertama, dalam mengemban sebuah amanah di dalam mengakomodir manajemen organisasi, sebetulnya memang kita tahu bahwa suka duka untuk sama-sama membangun organisasi bukan hal yang mudah, karena di dalam sebuah organisasi itu kita tidak ada upah atau tidak ada uang bayaran seperti itu. Kita hanya berdasarkan untuk loyalitas dan juga integritas kita terhadap sebuah ideologi organisasi. Jadi kalau kita mau membangun sebuah organisasi besar, layaknya membangun diri kita sendiri, bahwa harus termotivasi dari diri kita bahwa kita tuh tidak berdasarkan hanya diakomodir untuk kepentingan pribadi, apalagi hanya untuk sebuah upah bulanan seperti itu, tapi memang pure dari dalam diri kita ingin membangun untuk generasi bangsa seperti itu. Berarti sebelum Ibu ini terjun ke dunia organisasi, apakah sudah bekerja dahulu atau gimana Bu? Boleh diceritakan mungkin? Oke, mungkin sedikit cerita dalam kehidupan saya dalam mengemban sebuah organisasi. Sebetulnya saya memang telah tekun mempelajari atau belajar seperti itu di kampus. Namun kan karena di kampus itu pekerjaan kita hanya belajar setiap hari, kemudian pulang kuliah kita ke kosan begitu kan, sehingga perlu ada gerakan atau gerakan baru di dalam hidup untuk bisa memperbarui atau mengupdate diri kita sendiri. Nah, kalau untuk pekerjaan sebetulnya saya memang dari semester 7 sudah ikut dengan orang seperti itu, artinya dengan seseorang yang saya panggil sebutan senior mungkin ya, orang yang lebih tinggi di organisasi saya seperti itu. Kemudian dari situlah link untuk bekerja seperti itu menawari saya untuk bisa mengupdate diri saya jauh lebih tinggi lagi, mulai dari pekerjaan hingga keilmuan. Karena dari situ juga ketika saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, ya maka termotivasi dari dalam diri saya juga untuk bisa seperti itu, untuk bisa seperti dia gitu, menjadi orang hebat. Dan menurut saya bukan hal yang aneh kalau di kota-kota besar ini orang ingin berlomba-lomba untuk sama-sama menjadi dirinya lebih besar, karena memang seseorang itu perlu ada berubah dalam dirinya untuk bisa menjadi lebih besar. Mungkin sedikit saya lihat di profil Ibu sebelum Ibu menjadi bekerja di kementerian sekarang, atau sebelum menjadi leader pergerakan mahasiswa Putri Indonesia ini. Ibu ini sebelumnya bekerja seperti guru atau karyawan biasa atau apa gitu? Oke. Kalau untuk kesibukan selain di organisasi, sebelumnya kan memang saya juga bekerja sebagai guru. Terus juga saya di 2019 saya bekerja sebagai tim kampanye nasionalnya Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian setelah itu saya bekerja juga di TV sebagai development content, bagian programming di
di MNC TV, dan setelah itu saya bergabung di PMM, pertukaran mahasiswa di PMM, pertukaran mahasiswa di bawah Kemendikbud. Setelah itu baru saya bergabung di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini Ibu kalau boleh tahu di bidang apa ya Bu? Di Kementerian Agama sendiri memang ada divisi Project Management Unit. Nah, itu pengelolaan tentang madrasah reform, yang dimana madrasah reform ini menaungi untuk sekolah-sekolah yang memang perlu adanya sarana dan prasarana, kemudian juga bantuan dana BKBA, bantuan dana Pokja dan lain sebagainya. Jadi dari tenaga pendidiknya ataupun dari sekolahnya kita memang memberikan bantuan ataupun memberikan penyuluhan dan juga pendampingan terhadap guru dan juga sekolah seperti ini. Ibu motivasinya bisa sampai di titik sekarang ini, sebelumnya sudah mengalami jatuh bangun mungkin dari hasil kerja kerasnya, itu motivasinya apa kira-kira Bu? Buat perempuan-perempuan di dunia ini mungkin bisa menginspirasi. Kalau dibilang motivasi, sebetulnya setiap orang punya motivasi tersendiri untuk dirinya bangkit. Tapi terlepas dari apa-apa yang menjadi tuntutan dalam sebuah kehidupan, menurut saya motivasi terbesar itu adalah kita mencoba untuk berpikir dinamis ya di setiap masalah seperti itu. Kemudian juga kita harus selalu menerapkan bahwa kita harus berperilaku atau berakhlak salaf, dan tentunya karena saya basically ada ilmu Al-Quran dan tafsir di jurusan S1 saya, menurut saya berakidah ahli sunnah wal jamaah adalah motivasi terbesar saya untuk tetap menumbuhkan nilai-nilai budiah di dalam bekerja ataupun bersosialisasi. Baik, mungkin segitu saja sih Bu pertanyaan dari saya. Mungkin kisah Bu Gina ini bisa menjadi inspirasi untuk para kaum wanita di dunia ini gitu ya, bisa lebih bersemangat untuk lebih menjadi yang beda gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih ya Bu Gina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi